Hai, apa kabar? Gue Jeremy dari Satu Suara, suara yang mewakilkan hati. Halo semuanya, teman-teman dari Zeren Zoom, sobat-sobat yang setia banget buat nungguin konten podcast putar cinta dari Satu Suara, tentunya di YouTube Zeren Zoom. Ini udah episode kesekian, gue lupa mungkin di atas 9 lah ya. Dan gue seperti biasa di awal mau ngucapin terima kasih buat kalian teman-teman dari penonton setia YouTube Jaran Zoom yang sudah mendukung gua dan Jumani sampai episode ini dan bahkan sampai pada hari ini kalian dengerin ini. Kira-kira udah setengah tahun, udah 6 bulan lah ya. Gua sama Jumani menemani kalian yang lagi sedih, kalian yang lagi galau, kalian yang lagi ngalamin masalah percintaan. Dan kita sih berharap kalian nemuin judul video yang isinya tuh sama seperti yang kamu alamin. Misalnya ada episode LDR, kalian tuh lagi ngalamin tuh LDR, nah kalian boleh cek gitu loh. Jadi ya terserah kalian sih, tapi kalau misalnya kalian ada masalah percintaan, coba cari judulnya yang sesuai gitu sama hati kalian saat itu. Dan kalau misalnya judulnya belum ada sama masalah percintaan yang lagi kalau kamu yang lagi kamu alamin, kamu bisa komen aja di bawah judul atau masalah percintaan apa aja yang belum dibahas gitu di YouTube ini. Kalian boleh komen di bawah, kalian boleh DM gua di Instagram atau DM Jumani juga, atau kalian cek deskripsi untuk cerita-cerita aja. Kalau kamu misalnya nggak tahu nih apa ya, masalahnya nih apa gitu judulnya, nah kalian cerita aja lewat Gmail di deskripsi, nanti gue bisa baca ceritanya dan siapa tahu gue nemu judul yang tepat gitu ya. Kita nggak tahu nanti siapa yang bawain, bisa gue atau bisa juga Jumani. Jadi sekalian untuk ngasih gue dan Jumani tuh ide-ide baru gitu, jadi judul-judul yang baru, karena biar sesuai juga sama yang kalian mau. Jadi kita bisa sama-sama partisipasi buat bikin judul YouTube-nya tuh yang pas banget gitu, yang dirasain sama semua orang. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas tentang orang ketiga ya, dimana kalian udah pasti udah pada tahu lah ya, orang ketiga ini biasanya hadir di tengah-tengah sebuah hubungan atau di antara dua hati gitu kan, dan pasti selalu menyakitkan, entah bagi yang lagi pacarannya atau orang ketiganya gini. Seringkali masalah orang ketiga ini biasanya muncul di antara pertemanan atau sama sahabat kalian gitu kan. Bisa dua cowok satu cewek atau dua cewek satu cowok. Misal gua sama Jumani deh ya, kita punya sahabat juga cewek namanya misalnya A. Nah, kita sahabat biasa-biasa, makin lama kita makin sering bareng ya kan, bertiga kemana-mana. Akhirnya misal gua suka sama sahabat gua yang A ini, yang cewek, dan orang ketiganya Jumani gitu loh. Jadi selalu ya di circle pertemanan, di circle persahabatan, ya yang tadi gue bilang, di antara dua cowok atau satu cewek, atau dua cewek atau satu cowok, atau yang circle-nya bisa lebih besar lagi, kayak misalnya ya beberapa orang dan ada dua orang yang menyukai satu orang yang sama, itu bisa jadi.
dan selalu menyakitkan. Gini deh, misal gue tadi sama si A kan, misal gue udah jadian deh sama si A, Jumani otomatis sendiri tapi kita masih bertiga-tiga bareng gitu kan. Dan terus ternyata pacar gue ini si A apa ya, tahu kalau Jumani juga suka sama dia gitu. Dan ya udah jadilah orang ketiga. Nah makanya judulnya eh, episode kali ini adalah orang ketiga gitu loh. Nah, gua udah lihat di artikel dari hipwi.com, gua nemu artikel tentang orang ketiga. Ini ada judulnya, "Untukmu yang belum dapat kumiliki, jangan jadikan aku orang ketiga di antara dua hati." Nah, yang tadi gue bilang di awal kan, hubungan orang ketiga ini selalu ada kata di antara dua hati gitu loh. Karena ya bukan gini, dua orang tapi tiba-tiba ada satu orang, ya orang ketiga nyempil. Ya makanya dibilang di antara dua hati gitu loh. Ini gue udah lihat di websitenya, lumayan ini apa namanya, lumayan bener banget. Dan ya kayak semoga teman-teman bisa ngerti nih ya. Gue akan bacain dulu, nggak akan pernah habis untuk dibahas seputar orang ketiga ini, karena pasti siapapun teman-teman yang denger ini sekarang atau pasti pernah ngalamin. Ya walaupun nggak diungkapin atau sama-sama nahan untuk ya udahlah nggak usah pacaran, gue lebih menghargai pertemanan gue lebih menghargai persahabatan gue gitu kan. Dan pasti kalau misalnya memaksakan, pasti ya agak-agak senggang deh tuh persahabatannya. Jadi udah ngerasa nggak enak, pasti salah satunya ngerasa kesel dan ya udah nggak jadi sahabatan lagi gitu loh. Dan orang ketiga ini pasti dirasakan oleh setiap insan, bukan cuma di Indonesia, kayaknya di dunia ini pasti ada gitu loh. Karena perasaan ini emang sulit dibedakan dengan perasaan lainnya. Kadang membutakan hati, kadang membahagiakan, dan gak jarang menyedihkan untuk sebagian orang atau ya yang ngalamin gitu loh. Dan cinta ini kadang merusak pertemanan atau bahkan bisa persaudaraan. Ya berarti bisa keluarga lah ya. Kita nggak pernah tahu akan jatuh cinta kepada siapa, benar kan? Kita juga nggak pernah ingin menjadi pihak ketiga karena cinta. Ya siapa juga yang mau gitu kan? Seharusnya udah takdirnya kan udah satu cowok satu cewek begitu loh. Jadi nggak ada cewek yang lain atau cowok yang lain, karena biar sama-sama enak aja gitu kan. Tapi itulah uniknya cinta nih yang dibilang hippi.com. Uniknya cinta, perasaan yang sulit terdefinisi oleh apapun. Cinta dan sayang sama saja untuk orang yang jatuh cinta. Oke, cinta itu biasa, cinta itu kamu, dan cinta itu luka. Ya karena menyukai kamu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, gak enaknya gitu. Jadi sebagai orang ketiga, kita suka nih sama orang yang ternyata dia udah punya pasangan gitu. Dan ya kadang beberapa orang memilih untuk mundur, terkadang beberapa orang masih stay dengan menyukai dia. Dan ya padahal dia udah tahu kalau dia udah punya pasangan atau dia udah punya pacar gitu loh. Jadi ya itu kenapa seharusnya hanya dua orang saja dan gak ada orang ketiga, karena bikin risih. Nggak yang pacaran ini atau ya yang orang ketiga ini. Dan cinta itu kalau misalnya diibaratin nih, kayak gelang karet yang dipegang atau ditarik dua orang. Ketika salah satunya ngelepasin, maka akan menyakiti satunya lagi, ya kan? Ya kalian bisa bikin bayangan nih dalam kepala kalian, pasti gitu kan. Jadi saat satu ngelepasin, yang satunya lagi kena gitu loh. Nah, untuk kalian yang ngalamin masalah percintaan orang ketiga ini, kalian bisa cek di hipwi.com, ini yang lagi gue baca sekarang sebagai materi pada episode kali ini. Karena gue bukan belum sih, materi orang ketiga gue belum kepikiran, jadi gue buru-buru aja
untuk cari materi. Kalau kalian mau lihat sendiri ada di hipvi.com. Thank you hipvi.com yang udah mau minjemin artikelnya buat gue materi. Nah, dia ada kata-kata lagi di sini. Aku memang selalu ada, tetapi jangan jadikan aku pelarian semata. Nah, langsung nangkep gak maksudnya gimana? Jadi misalnya ada orang pacaran nih, cewek dan cowok. Nah, orang ketiganya misalnya cowok. Nah, si cewek ini saat misalnya lagi berantem gitulah sama pasangan ya, pasti kan kayak dengan, maaf ya kasar, dengan gak tahu dirinya dia pasti nyari cowok yang ketiga ini. Kayak iya yang tadi gue bilang, gak tahu diri karena padahal udah punya pasangan tapi datang ke orang lain saat lagi ada masalah doang sama pacarnya. Dan beberapa orang pasti ngalamin sih, gue udah pernah lihat kisah-kisah orang yang kayak gini. Dan sakitnya adalah untuk si orang ketiganya ini yang cowok. Jadi dia ibarat, gue didatengin sama orang yang gue suka saat dia lagi sakit, saat dia disakitin sama cowoknya doang gitu loh. Yang padahal si orang ketiganya ini beranggapan bahwa dia bisa lebih ngebahagiain ini cewek dibandingkan pacar yang selalu nyakitin gitu kan. Dan itu selalu membuat perasaan sakit untuk orang ketiganya ini. Ya selalu ada, tapi saat yang disukain seneng, ya pasti dia senengnya sama pacarnya. Giliran sedih baru datang ke dia gitu loh. Jadi enggak enaknya gitu. Ibarat apa ya, pelarian lah ya terhadap dia yang kalian sukai gitu loh. Jadi kalian terlalu sayang dengan dirinya sehingga ngelupain bahwa kalian tuh secara nggak langsung bisa merusak suatu hubungan gitu loh. Dan kita harus ingat bahwa dunia itu berputar, kadang di atas dan kadang bisa di bawah. Jadi ya mungkin aja saat dia misalnya berantem mulu sama pasangannya, terus dia putus, kamu bisa masuk buat gantiin dia gitu kan. Gitu sih, sama dengan suatu hubungan. Terkadang kalian tuh merasa pelarian, kalian menjadi pelarian tuh lebih baik. Tetapi jika ketahuan gitu, pasti nimbulin pertikaian. Dan tadi masih contoh yang tadi, kayak misalnya cowok yang ketiga ini didatengin sama cewek kalau ceweknya lagi sedih doang. Dan kemudian si pacarnya ini dari cewek ini tahu kalau misalnya ceweknya sering ngedatengin nih cowok yang ketiga, pasti ya kayak berantem gitu kan. Dan pasti kalian gak mau kalau misalnya udah punya pasangan dan pasangan kalian tuh mencari pelarian lainnya, ya kan. Bisa dibayangin rasanya seperti apa. Dan sakit aja sih, entah bagi orang ketiganya atau bagi cowok dari pacarnya. Jadi gimana ya, ibarat nih cewek itu di tengah-tengah gitu loh. Jadi ya maaf sekali lagi yang gue bilang tadi di awal, kayak nggak tahu diri gitu loh. Jadi susah seneng dia dapet, tapi si cowok dua-duanya ini hanya dapat seneng, yang satunya hanya dapat sedihnya gitu loh. Yang kedua ini ada judulnya, kita berdua memang saling suka, tapi kamu sudah ada yang punya. Nah gitu kan. Jadi ini biasanya timbul di circle pertemanan yang ya circle kecil lah ini ya. Perasaan ini tuh pasti selalu nyeri di hati, asik, kayak sakit banget gitu kan. Kita nih tahu nih saling suka, tapi mau gimana, dia udah punya pasangan, ya sedih aja gitu kan saat kita suka sama orang lain dan dianya juga suka sama kita, tapi salah satu di antara kita udah punya pasangan. Ya nggak mungkin juga dong kita diem punya dua pacar, makin gila loh, makin
makin apa ya, makin nggak bagus begitu. Jadi selalu sakit sih kalau ngomongin orang ketiga seperti ini. Ibarat lu tuh apa ya, salah memilih pasangan. Yang seharusnya lu bisa senang sama dia, tapi lu malah bareng yang ternyata nyakitin lu mulu gitu loh, ya kan? Itu sih sedihnya. Tapi kalian pasti nggak sadar hal-hal yang sudah kamu lakuin nih bareng dia. Hanya tuh kesenangan belaka. Yang ini masih cerita dari sudut pandang orang ketiganya ya. Kalian tuh nggak sadar bahwa ada orang yang tersakiti. Tentunya pasangan dari orang yang kalian suka. Ya, yang tadi gue bilang, cowok dari ceweknya ini aja gitu. Untuk kalian yang pernah ngalamin hal ini, coba deh posisikan diri kalian tuh sebagai pasangannya, yang dimana saat pacar kalian nih lagi berantem, terus dia malah cari cowok lain atau cewek lain, ya pasti sedih sih. Pasti kalian ngerasa terluka juga ngelihat orang yang sudah menjadi pasangan kalian, menjadi partner kalian tuh ibarat ngeduain gitu loh, ya kan? Terus karena itulah seharusnya kita nggak pernah menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan, untuk melihat seseorang bersama dan menyadarkan diri ini bahwa kamu memang belum yang terbaik gitu loh. Terus yang ketiga ini ada, tak akan ada kata kita selama kamu masih dengannya. Ya ini masih tentang suka sama suka, tapi salah satunya udah punya pacar. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin ada kata kita selama salah satu dari orang ini tuh udah punya pasangan, udah punya pacar gitu loh. Ya karena gimana ya, pertama nggak baik juga, terus image kita tuh jadi jelek dan ngebuat orang tuh risih, yang nggak bagus lah pokoknya. Kalau misalnya kalian masih kejebak nih dengan hal yang seperti ini, coba deh sadar, nggak harus kita tuh jadi orang ketiga untuk apa ya, deket sama orang yang kita suka, yang dimana kita tahu dia udah punya pasangan. Kalau misalnya kalian apa ya, suka, kalau kalian benar-benar suka, ya udah kalian doain aja. Kalau memang dia buat kamu, pasti ujung-ujungnya buat kamu gitu loh. Mau kemanapun dia pergi, mau sama siapapun, kalau misalnya jodohnya sama kamu, ya pasti ujung-ujungnya sama kamu juga gitu loh. Masih banyak para jomblo di dunia ini, dan kalian tuh masih belum move on. Masih banyak tuh jomblo di dunia ini, Jumani contohnya. Sadar gak sih, cepat atau lambat kalian pasti akan menemukan seseorang yang menyayangi kalian, yang benar-benar tulus sama kalian, yang benar-benar cintanya tuh sama kamu doang gitu loh. Jadi sama-sama enak lah, nggak harus jadi orang ketiga. Dan hubungan kalian juga nggak ada orang ketiga pasti enak kan. Dan seperti kalian yang menyukai seseorang yang sudah mempunyai pasangan, bahkan mungkin seseorang itu lebih sayang dan bahagia bersama kalian. Jadi udahlah, nggak usah maksain banget mau sama dia. Ya kalau misalnya dia udah punya pasangan, ya udah biarin aja. Toh kalau misalnya ternyata yang kalian suka ini suka sama kalian juga, terus dia apa ya, rela putus sama pacarnya demi lu doang, demi kamu doang, udah nggak bagus sih. Maksudnya dia aja berani putusin pacarnya buat lu, ya seharusnya mikir gitu loh. Pasti apa enggak, apa iya dia nggak ngelakuin yang kayak gitu juga waktu sama lu nanti. Ya bisa jadi gitu kan, saat lu udah punya pacar nih, udah sama yang tadi, orang yang lu suka akhirnya, terus ternyata ada orang ketiga lagi di kehidupan lo, terus pacar lo suka juga sama orang ketiga ini, dan dia mutusin lo,
akhirnya dia sama sahabatnya itu, ya siapapun itulah orang ketiganya, pasti nyesek juga kan. Jadi pinter-pinter nyari pasangan, nggak usah menjadi batu sandungan dalam suatu hubungan. Karena yang tadi gue bilang, jomblo tuh masih banyak di dunia ini. Dari berapa miliar manusia di dunia ini, masa ya lu nggak bisa move on sih dari satu orang? Jangan kayak gitu. Maksudnya gue tuh ngasih tahu kalian jangan jadi orang ketiga, karena itu ya bisa ngerusak hubungannya orang lain juga gitu loh. Dan ya ngapain juga jadi orang ketiga, kayak sembunyi-sembunyi gitu kan, nggak banget gitu loh. Nah, terus juga kalau misalnya kalian sekarang posisinya sebagai orang ketiga yang diam-diam ada hubungan sama orang yang padahal dia juga udah punya pasangan, artinya dia punya dua hubungan, yang satu sama pacarnya, yang satu sama kamu gitu loh. Lebih baik udahin aja sih, karena nggak baik banget gitu loh. Kalau misalnya kamu benar-benar ngarepin dia, ya udah, yang tadi gue bilang, kalau misalnya dia jodoh lu, ya pasti ujung-ujungnya kalau lu. Jangan jadi perusak. Kalau kalian maksain kan, terus pacarnya dari orang yang lu suka tahu, pasti ya berantem lah lu, labrak-labrakan, pasti di chat lu lewat WA, weh lu jangan gangguin cewek gue lu, ini weh jangan gangguin cowok gue dong, apa-apaan sih, pasti gitu. Jadi ya udahlah, lebih baik mundur aja, suka sama orang lain aja gitu loh. Maksudnya ya nggak harus maksain untuk pacaran juga lah, nggak harus punya pasangan sekarang. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kalian masih sekolah gitu kan, nggak usah terlalu terburu-buru untuk apa ya, kalau misalnya ngeliat orang gitulah ya istilahnya, nggak usah terburu-buru mau ikutan kayak gitu juga. Karena pasti ada saatnya lah kita punya pasangan yang benar-benar saling cinta, saling suka, saling sayang, tanpa diganggu orang ketiga juga, tanpa menjadi orang ketiga juga gitu loh. Karena yang nggak bakal ada orang ketiga kalau salah satu di antara ini tuh nggak nggak mulai duluan gitu loh. Jadi kalau misalnya udah saling sayang, saling cinta, saling suka, seharusnya ya satu aja udah cukup. Karena emang cuma satu doang harusnya, punya pacar tuh harusnya satu doang. Dan nikah juga seharusnya sama satu cewek atau cowok doang gitu loh. Jadi ya udahlah, pasti semuanya akan berada di jalan yang baik-baik. Jadi mungkin segitu dulu episode untuk orang ketiga. Kali ini pasti kalian mikirnya tuh gue ngomongnya nggak jelas kan, karena emang gue tuh hanya menyampaikan ya materi orang ketiga gitu loh. Ya sorry kalau misalnya kalian agak nggak mudeng dengan pembahasannya, agak bingung, mungkin sulit dimengerti gitu loh ya. Tapi ya udahlah, pokoknya jangan jadi orang ketiga, karena itu bisa bikin hubungan orang lain rusak gitu loh. Dan saat hubungan kita ada orang ketiga pasti juga nggak enak kan, makanya jangan jadi orang ketiga. Nah mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah dengerin bacotan gue dari awal, dan terima kasih buat kalian yang sudah sejauh ini dukung gue dan Jumani di channel Ajar and Zoom. Terima kasih banyak teman-teman udah dukung gue udah setengah tahun. Dia kalau kalian ada ide cerita, judul, masalah percintaan, kalian tulis aja di kolom komentar, atau DM gue, atau DM Jumani, atau cerita lewat Gmail juga nggak apa-apa, serserah lu gitu loh. Jadi ya semoga pembahasan kita bisa membantu kalian yang benar-benar lagi dalam masalah ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.